Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jamaah kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Ar-Rum, surat yang ke-30, masih di juz yang ke-21. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah mengingatkan bahwa ada cara-cara yang salah yang dilakukan oleh manusia dalam mengembangkan harta. Di antaranya adalah memberi sesuatu tambahan kepada orang yang kaya untuk dia bisa mengembalikan ataupun berbuat baik kepada dia dengan berlipat ganda, ya, dengan cara riba, ya, dan itu adalah perbuatan yang salah, ya. Tapi yang benar adalah memberikan zakat, dan itulah yang di sisi Allah berlipat ganda baik materi maupun makna atau pahalanya. Sementara Allah mengingatkan bahwa Tuhan-Tuhan palsu yang disembah oleh manusia, ya, banyak berupa makhluk semua, tidak bisa untuk menghidupkan, memberi rizki, mematikan dan menghidupkan kembali. Tantangan sekaligus celaan, pertanyaan retoris pada orang-orang musyrik, orang-orang yang tak ada iman. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-41 surat Ar-Rum. Ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, ya, di laut dan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, supaya mereka merasakan akibat perbuatan mereka terhadap orang-orang yang telah melakukannya, supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, ini manusia itu disuruh memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Kerusakan yang ditimbulkan dari manusia lain, ya. Mungkin saja dari dirinya sendiri dan bisa saja dari orang lain. Apa yang dilihat? Rusaknya, ya, daratan dan lautan. Nah, ini gara-gara apa? Mereka lemah, lemot imannya, bahkan tidak punya iman. Kelihatan gak sekarang? Kelihatan, ya. Kenapa? Karena manusia yang menyembah nafsunya, ya, menyembah makhluk, menyembah tuhan-tuhan palsu, itu tak peduli pengadilan akhirat, gak peduli dia.
Yang dia lakukan adalah memperkaya diri, mengkonsumsi sesuatu, terserah dia. Ya. Contoh gampangnya itu misalnya bagaimana penggunaan orang nyuci mobil misalnya, ya kalau ada yang nyuci mobil atau nyuci motor, dibuang-buang airnya, padahal itu dipakai oleh orang lain, sampai berceceran ke depan rumahnya. Ya. Orang yang butuh air ngelihatnya orang mestinya dikasih ke orang lain, itu ada yang kesulitan air. Contoh lain misalnya Indonesia katanya paru-paru dunia gara-gara hutannya banyak. Ya. Dia bisa menggantikan kadar karbon dioksida bumi dengan oksigen. Jadi lebih segar di Indonesia. Tapi itu mungkin dulu. Sekarang udah banyak berubah. Ada yang dirubah jadi perkebunan, ya. Ada yang jadi perumahan. Sehingga hutan di Indonesia semakin menyusut, ya. Reforestasi atau menghilangkan hutan. Nah, hutan ini selain sebagai penyuplai oksigen, dia juga penjaga dari kadar air, penjaga hidrologi, ya, siklus air. Ya, kita belajar juga lah sedikit-sedikit. Ya. Karena dia penyedia air, penyerap air hujan, ditahan di akar-akar, ya, pelan-pelan dikeluarkan lalu menjadi sungai. Kalau gundul, rusak, diambil kayunya dengan berlebihan, apa aja ditebang, nggak pakai cara. Ya. Hujan yang datang tuh langsung mengalir ke sungai, gundul soalnya. Tidak ada serapan, kan kita tahu ya kalau di bawah itu banyak di bawah rindangan pohon itu banyak daun-daun yang menumpuk, dia akan gembur. Ketika gembur dia akan turun ke bawah tuh. Ya, ketahan air hujan itu lalu menjadi apa? Menjadi mata-mata air, ya. Sumber sungai yang terus menerus. Tapi kalau nggak ada, gundul terus datang ke sungai berupa air bah besar, banjir lah di sana sini. Ya. Itu kenapa itu gara-garanya itu? Karena kita lemot iman, sebagian dari kita ya, bukan kita semua. Mengambil sesuatu tanpa memperhitungkan, bahkan untuk anak dan cucunya dia nggak perhitungan. Ya. Nggak dia perhitungkan. Ambil ikan pakai obat, ya. Ambil ikan di laut pakai pukat harimau namanya. Seingat saya namanya pukat harimau. Sampai kecil-kecil diambil. Makhluk-makhluk yang aneh-aneh juga diambil. Ya, kalau pukat harimau kan semuanya diambisin. Peledak dalam laut itu juga ada tuh. Ya, sekarang udah canggih, ada sonar ataupun radar yang bisa mendeteksi pergerakan ikan di laut. Ya, habis. Makanya orang Indonesia itu kecolongan terus. Banyak kapal ikan yang orang-orang masuk tanpa izin. Habis itu, rusak bumi ini. Baik darat dan laut. Di sini disebutkan ya, Allah menyebutkan supaya kita juga ingat, jangan sampai kalau kita gambar waktu kecil itu sebutkan, coba gambar pemandangan atau gambar bebas. Yang kita gambar tuh gunung, banyaknya gunung gitu. Kenapa kita nggak gambar ubur-ubur lah gitu? Ini Allah sendiri sebutkan itu. Karena pentingnya dua ekosistem ini, dua lingkungan ini, darat dan laut. Dan itu dirusak
oleh orang-orang yang memenuhi dirinya dengan nafsu. Ya. Kata Nabi SAW, anak Adam itu kalau dikasih emas satu gunung, dia minta lagi satu gunung yang lain. Dikasih dua, minta lagi yang ketiga. Ya. Makanya di ujung hadisnya itu disebutkan oleh Nabi, perut manusia itu nggak bakal penuh illa turab, kecuali dengan tanah, kata Nabi. Perut manusia ini selalu lapar, ya. Lapar dengan harta, lapar dengan kekuasaan, ya. Lapar dengan uang. Perut manusia itu, Parpan, perut manusia isinya uang. Makna, secara makna. Ya. Kata Nabi, nggak bakal penuh illa turab, kecuali dengan tanah, maksudnya mati. Saya kemarin ngobrol sama orang Nanggung, ya. Nggak tahu ini berita ini benar atau tidak, tapi dia memang orang Nanggung. Saya yakin dia nggak bohong. Bahwa perpanjangan kontrak pertambangan emas itu sampai 2027. Tadinya cuma 2022 apa berapa. Terus diperpanjang lagi sampai 2027. Ya. Kalau diperpanjang lagi, berarti di situ kandungan emasnya masih banyak. Ya. Ini orang Nanggung yang ngomong, ya. Katanya tokoh-tokoh masyarakat juga diundang untuk. Terus saya tanya, kalau Antam kan dari pemerintah, dari negara, terus yang masyarakat? Ya iya, berarti masyarakat masih terus gitu. Itu gurandil atau bos gurandil, apa sajalah namanya itu, ya. Dan benar itu, saya pernah ngobrol sama orang penambang itu, ya. Uang cepet dapat itu cepet hilang ternyata. Sampai ada kawan itu, dia ngurusin bosnya nih, ngurusin toko emas bosnya di salah satu pasar. Itu perputarannya itu miliaran, entah bulanan atau mingguan, disebut miliaran. Dia juga dapatnya banyak, ya. Salah satunya dari perputaran emas itu. Tapi nggak ada apa-apanya tuh. Rasanya hilang begitu aja uang yang dia pakai itu. Ya. Makanya ini yang namanya keberkahan. Bukan tidak boleh menyimpan emas dan perak tuh, boleh aja. Cuma ingat zakatnya, ya. Dan jangan jadikan dia sebagai tujuan, itu sarana saja. Ya. Sarana menuju mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Jangan sampai menjadi manusia yang merusak bumi dan darat dan laut. Diriin pabrik di pinggir sungai, tanpa diolah lagi, masuk ke sungai, baunya kemana-mana, ikan pada mati, rusak kehidupan sungai, ya. Kadang warnanya hijau gitu, ya, atau warnanya macam-macam itu, ya. Di Ancol tuh saya pernah ngeliat tuh, Pak, di Ancol, di pinggir pantai itu ada saluran air kayak got gitu. Got itu keluar dari pipa besar, mungkin sekitar 2 meter kali pipanya. Setiap beberapa menit keluar air, dan air itu memang nggak bagus sih. Wah, kata saya, ini pembuangan limbah ini. Saya sempat moto juga waktu itu. Gitu keluar, air banyak gitu ke laut itu. Sempat saya lihat-lihat di internet tuh, ternyata itu adalah buangan limbah dari salah satu apartemen dari situ. Kalau dibuang dengan ada perlakuan dulu nggak masalah lah, kalau enggak ya repot. Ya.
dengan jumlah yang banyak. Jadi banyak termasuk teman-teman yang illegal logging itu menebang kayu dengan tanpa izin yang benar, ya. Bahkan dicuri kayunya itu. Sebenarnya ada sih, bisa sih dikembangkan kayu itu, dicari mana yang besar dulu, sementara yang kecil ataupun yang agak muda disisakan sehingga dia bisa terus berkembang. Bukan tidak boleh memanfaatkan kayu, boleh lah, kan itu juga buat manusia. Cuma repotnya ini kalau semuanya diambil, dikeruk habis, ya. Kan gaya-gayanya begitu tuh. Yang pernah saya pelajari begini, kalau pengusaha, ya, mendapatkan hak pengelolaan hutan, apa yang dilakukan untuk membuat perkebunan itu? Kayunya dihabisin dulu semua, ya. Udah dapat kayunya, dapat pengelolaan hutan puluhan tahun, ya. Uangnya numpuk-numpuk tuh, ya. Lebih repotnya lagi kayu-kayu besar dihabisin, ya. Udah diambil semua, habis itu dibakar, jadi lagi ada pengekspor asap, ya. Ini sekarang nggak terlalu kelihatan ini. Yang pertama karena musim hujannya cukup panjang atau kemarau basah lah kita ini. Tapi kalau udah kekeringan, kemarau halodo panjang itu, ngekspor asap kita, dan ekspor asap kita itu mengarah ke arah utara. Di utara itu ya ada Singapura, ada Malaysia. Nggak cuma gitu, di Indonesia aja berasa berat tuh, di Riau dan sebagainya. 2015 waktu itu seingat saya dulu. Turun dari hotel waktu itu, wah, turun ke lobi aja kita udah, wah, maskeran itu kayaknya udah tembus maskeran, ya. Sebagian rakyat ada juga sih yang membakar, tapi kecil ya. Kalau menurut saya itu kecil. Yang besar tuh memang perusahaan-perusahaan, dugaan belum pasti. Karena dia memiliki apa? Hak pengusahaan lahan itu ratusan ribu hektar, rusak lah. Makanya wajar kalau ada burung. Wajar kalau hutan di Indonesia semakin rusak, semakin sedikit. Nggak cuma di itu, hutan mangrove tuh apa ya? Bakau lah, habis juga tuh. Ketika hutan bakau habis, itu pasang, kalau lagi pasang, ya banyak tuh telur-telur ikan tuh datang ke situ. Telur-telur ikan datang, ikan untuk bertelur, ya berkembang biak. Ya. Ini habis juga gitu. Ya, karena orang beriman itu perutnya nggak bakal penuh kecuali dengan tanah, ilat turab kata Nabi. Ya, ini panjang nih mengenai masalah. Makanya ada yang menyangkutkan ayat ini sebagai ayat lingkungan, ya, environmental, ya, atau ayat tentang lingkungan. Diingatkan manusia itu jangan buat dirinya sendiri, ya. Lah, kalau pertanyaannya kembali, ayat ini apa yang menjadi hikmah bagi orang-orang Quraisy pada saat itu? Ya memang ketika dia tidak ada iman, semua sumber daya alam itu kalau bisa diambil sama dia, ya. Jangankan sumber daya alam yang berbanda mati lah kira-kira gitu ya, makhluk, tapi makhluknya mati nih ya. Ya. Darat, laut dan sebagainya. Manusia juga kalau bisa dia keruk, dihabisin. Ya. Kalau perlu nggak usah dibayar itu buruh nih. Kalau perlu nggak usah dibayar, apalagi budak. Ya. Makanya jadinya nggak benar. Ya. Zaman jahiliyah dulu itu dan sekarang ya sama aja sih. Itu peperangan berlaku. Kalau udah perang itu, wah, habis semuanya ya. Yang mulia menjadi hina, ya. Wanita-wanita juga dihinakan, ya. Dinodai dan sebagainya, ya.
Dia lupa kalau wanita itu adalah seorang ibu kita, dia wanita. Bagaimana mestinya dia memuliakan? Ya. Kan Nabi melarang, kalau perang itu tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh orang-orang yang berada di dalam rumah, tidak boleh membunuh orang-orang yang berada di tempat-tempat ibadah dia. Nggak sembarangan itu. Ya, walaupun yang namanya perang tetap terjadi pembunuhan, terutama orang-orang yang memerangi, tentara dan sebagainya, orang-orang yang membantu. Ya. Dan rusaknya bumi ini, ya, baik darat dan laut, itu sejak zaman Nabi pada saat itu juga sudah ada. Bukan cuma Nabi Muhammad, terus sebelumnya juga begitu. Ya, ada yang merusak dengan cara apa? Dengan cara selain musyrik dia mengurangi takaran dan timbangan. Ya, itu karena nggak ada iman, menipu. Ya. Bahkan ada yang merampok instan. Ya. Kaumnya Nabi Lut kan begitu ya. Selain dia Sodom nggak bener itu, kan rusak tuh. Kehidupan manusia kan rusak dengan cara itu. Masa laki ketemu laki? Gak cuma tuh, dia juga ngerampok. Gak cuma ngerampok, dia juga memaksa orang untuk berbuat kayak gitu. Rusak. Lut tuh. Ada juga nabi lain yang mempunyai kaum yang rusak dalam timbangan, rusak dalam ekonomi, rusak dalam perdagangan, rusak dalam cara mencari harta. Sama tuh. Ya, tipu menipu jadi udah biasa ya. Makanya Nabi ketika berdagang itu luar biasa ya. Dipercaya orang. Kalau dia beriman gitu. Ada orang yang rusak gara-gara kekuasaannya, merusak bumi. Ada Firaun contohnya. Ada satu lagi contoh nabi palsu ya, dari Yamamah tuh, namanya Musailamah Al-Kadzab ya. Dia mengaku sebagai nabi, bahkan ngomong sama Nabi, berikan kekuasaanmu sepertiga atau berapa gitu dia bilang. Nabi palsu. Dia pikir kenabian ini kekuasaan gitu. Dia pikir dengan kekuasaan dia bisa mendapatkan harta, mendapatkan keduniaan. Makanya dia memproklamirkan diri bahwa dia adalah nabi juga. Ya. Sampai pernah datang ke Madinah itu Musailamah Al-Kadzab itu. Ya, Nabi lagi memegang pelepah kurma waktu itu. Ketika bertemu dengan Musailamah, Nabi bilang, sudah ada ketentuan Allah padamu gitu. Kalau bahasa lainnya adalah kamu memang sudah tercatat sebagai Al-Kadzab, pembohong, pendusta, penyebar hoax. Jadi udah ada tuh penyebar hoax dari zaman jadul tuh. Ya, hoaxnya hoax yang ya namanya hoax ya, fitnah isinya. Asyaddu minal qatl, lebih berat dari pembunuhan. Ya. Menganggap dirinya sebagai nabi itu Musailamah Al-Kadzab, penguasa Yamamah namanya. Ketika bertemu dengan Nabi, Nabi bilang begitu, sudah ada ketentuan Allah padamu. Dan Nabi menyatakan, Anda ini salah satu yang dinyatakan Allah ketika Nabi pun bermimpi tentang dia gitu. Artinya Nabi mimpi tentang dia, dan itu dilahirkan oleh Allah atau dinyatakan oleh Allah dan dilihat langsung, itu dia. Jadi ketika itu ya, Nabi menyatakan bahwa Anda itu bukti dari mimpi kami, mimpi saya. Ya. Di dalam mimpi ya, seorang sahabat itu menyatakan, apa mimpinya tentang Musailamah Al-Kadzab ini? Ya. Kata Nabi, aku diberi harta berupa 2 gelang emas, ya, 2 gelang emas, dan aku meniup gelang emas itu sampai
sampai keluar, sampai lepas dari tanganku. Aku menakwilkan, kata Nabi, aku menakwilkan mimpi ini adalah dua orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu penguasa Yamamah, yaitu si Musailamah, dan satu lagi. Ada dua waktu itu di zaman Nabi. Nah, setelah Nabi juga ada terus masih. Dan orang-orang ini juga diperangi oleh sahabat. Karena la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Makanya namanya khataman nabiyyin, khatamul anbiya. Si khotam tuh namanya tuh, khatamul anbiya. Mudah-mudahan akhlaknya menjadi ikut akhlak Nabi, insyaallah. Emang sih namanya doa itu nama itu doa ya, jangan namain yang nggak benar. Anak dinamain an-naru wa jahannamu. Wah, bagus tuh bahasa Arab, tapi intinya jahanam, jangan. Kembali lagi ke kisah tadi ya. Di akhir kehidupannya memang Musailamah itu mengerahkan pasukan untuk bertempur dengan salah satu khalifah Nabi, Abu Bakar atau Umar ya? Umar kayaknya, tahu saya. Karena Abu Bakar itu konsentrasi untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat, tidak mau sedekah, mau sholat tapi tak mau sedekah. Ya, diperangi tuh. Makanya sholat itu sering digandengkan dengan zakat. Sejak Nabi Muhammad SAW di Mekah, periode Makkiyah namanya kalau surah Wahyu itu. Kalau Wahyu sebelum hijrah namanya Makkiyah. Itu tetap ada perintah sholat dan zakat. Ini disebutkan ya. Sebelumnya kita sudah sampaikan. Ya. Jadi kalau Musailamah itu memang masalah kekuasaan dan hubungannya dengan harta. Bahkan ada satu nabi, entah Musailamah atau siapa saya lupa, itu nikah dengan nabi palsu yang perempuan. Yang perempuan ada juga nabi palsu. Sama tuh kayak di Indonesia tuh. Ada orang yang ngaku ngeliat Jibril ya. Orang udah meninggal kayaknya. Lalu dia punya pengikut nggak? Kalau kata dai sejuta umat tuh kayak Haji Zainuddin MZ itu almarhum. Itu laku aja yang kayak gitu di Indonesia, heran. Di Indonesia itu laku aja yang kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Ya. Sampai ada salah satu, saya juga sempat menonton itu buku, pernah membaca bukunya, pernah menonton filmnya. Ya. Seseorang nih yang di Turki nih, ada di Turki itu seorang yang ditangkap oleh pemerintah Turki gara-gara apa? Membuat aliran sesat. Awalnya dia menariknya dengan cara apa? Dengan cara membuat buku-buku, video-video tentang Islam. Saya sendiri nonton. Bahkan saya setel itu di kalangan remaja masjid dulu waktu di Bekasi dulu. Saya masih ingat di daerah Wisma Asri dulu ya, kota Bekasi. Pernah saya tontonin tuh, artinya kita, wah ini bagus dari sisi Al-Quran. Contohnya ketika lahir manusia itu ada penetrasi dari sperma dan sebagainya, disebutin itu. Kemudian berubah menjadi mudgo, alaqah dan sebagainya. Proses bayi itu ada di karang juga sama buku dia sih ngambil dari mana-mana ya. Tapi dia bentuk bagus gitu. Kemudian videonya diinikan gitu. Saya juga sampai ini juga pada waktu itu, karena saya pikir itu ada hubungannya dengan Quran dan benar ya kalau videonya. Tapi di video dan bukunya benar. Tapi dengan cara itu dia ngambil keuntungan lain, dia bisa ngumpulin orang, bahkan sampai ada mungkin perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan karena udah kumpul jamaah. Bisa saja itu disusupi orang supaya pemikirannya nggak benar. Bisa saja memang dia niatnya dari awal begitu. Ada orang yang mempergunakan agama, ada orang yang mempergunakan kepercayaan untuk merusak. Ada. Ya. Dalam politik banyak Pak, banyak. Dalam sosial banyak Pak, banyak. Dalam ekonomi banyak Pak, banyak. Ya.
selama masih banyak orang yang lemot imannya, itu ada kerusakan. Ya. Nabi aja melarang tuh, melaknat lah kalau bahasa kita itu, orang yang menyimpan hewan, entah kucing, entah apalah, menyimpan, dikandangin, diikat kakinya dan tidak diberi makan atau tidak dia lepas. Jadi kucing aja dihargai kalau orang itu basah hatinya dengan iman. Hewan saja dihargai, nggak sembarangan. Walaupun ada hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh oleh Nabi. Tapi dibunuh itu juga ketika kondisi. Gak perlu kita ular kan dianjurkan oleh Nabi untuk dibunuh, dicariin ular, dibunuhin semua, enggak juga. Yang membahayakan saja, yang mudorot saja. Yes. Termasuk itu burung itu mau keluar itu, bentar ya. Kayaknya mau keluar ini. Ada burung keperangkap. Bentar ya. Keluar. Pak, itu keluarin Pak, burungnya Pak, tadi Pak. Coba kamu keluarin tadi burung ada kesini masuk Pak. Dibuka-buka Pak. Tadi lihat gak ada burung masuk tuh? Kayaknya mau keluar dia. Ya ada. Hah? Ada. Emang gimana? Kesini. Ya makanya dibuka. Dibuka ini Pak, tuh. Ini bukan. Oh takut dia salah. Gereja. Burung gereja atau burung masjid lah. Udah keluar nggak? Enggak. Belum. Mana ya? Dibuka-bukain aja. Itu aja tuh jendela. Pak. Takut dia ini. Ya kita lanjutkan lagi. Itu tadi ada burung itu. Masuk. Sama ya kayak kupu-kupu datang ke rumah, ketika dia mau keluar ya kita bukain lah supaya keluar. Kodok yang masuk ke dalam juga kan dia susah juga nyari makanan, ya keluarin lah gitu. Ya. Wah ini panjang nih tentang Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, ujung ayat ini ada sesuatu yang membuat kita jadi sadar. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Supaya orang-orang itu merasakan terhadap perbuatan orang lain yang merusak itu. Artinya apa? Artinya supaya manusia ini ingat bahwa perbuatan merusak, ya, al-fasad itu merugikan manusia sendiri, ya. Merugikan kita sendiri, ya. Kan kita nggak pengen tuh ketemu dengan orang-orang maruknya luar biasa kayak gitu ya, rugi, ya. Ada satu kisah tuh tentang ini legenda ya, legenda. Sudah pernah saya cerita kayak ini. Tentang orang yang dibeli hak untuk mengelola sungai dari raja ya. Ini legenda sebenarnya, tapi bisa kita ambil apa? Hikmahnya. Jadi ketika udah pernah kayaknya saya kasih, pernah saya ini. Singkat ceritanya, dia menggembala kambing lewat jembatan. Kemudian kambingnya jatuh gara-gara jembatannya putus. Dia lapor ke raja. Ini gara-gara jembatannya putus, saya harus minta ganti rugi nih gitu. Raja karena dia dilapori oleh rakyatnya, kebetulan rajanya bijak. Ya jadi kamu pengen ganti rugi apa? Kalau saya bilang itu raja mau gak? Mau, orang saya punya kekuasaan, kira-kira begitu. Kalau begitu saya ganti rugi sungai. Bagaimana sungai itu? Sungainya dari ujung sampai bawah itu saya yang menguasai, termasuk hutan-hutan di sekelilingnya, ya. Hutan-hutan di sekelilingnya dikuasai juga. Karena raja udah terlanjur ngomong kayak gitu, ya. Udah ngomong kayak gitu, ya udah silakan, gitu ya. Di sungai ini milik si Fulan penggembala kambing yang kambingnya
tenggelam gara-gara jembatan putus. Nah, karena sudah memiliki diumumkan itu, awas yang mau air ke sungai harus bayar ke saya. Pertama-tama masyarakat protes, tapi karena udah perintah raja udah nggak bisa ngomong, akhirnya bayar. Karena bayar dia males akhirnya. Masyarakat akhirnya pergi nyari yang lain. Wah, dia dapat uang kan? Pengembala ini dapat uang. Ya, kaya lah dia bangun rumahnya di situ. Karena orang-orang udah nggak ada lagi, diambil ikannya segala itu diambil, diobat dan sebagainya lah ya. Tambah kaya, tambah tinggi lagi rumahnya, dibangun di pinggir sungai. Ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu, ada batu-batu yang bisa diambil, dieksplorasi lah, dijual. Nggak cuma itu, pohon-pohon di sekeliling sungai itu dia tebangin juga. Ya. Nah, karena udah gundul, banjir lah yang terjadi ya. Rumahnya juga mungkin kelelep. Ya. Udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa diambil dari sungai itu, akhirnya dia balikin ke raja. Ya raja, saya kembaliin sungai. Nah, itu pelajaran bagi kita bahwa sumber alam ini, sumber daya alam ini kita kelola lah sebaik mungkin, jangan mencemari. Ya. Kalau kita kan begitu ya, sabodo teuing. Ya, kalau perlu air lagi gede, buang yang banyak. Ah itu. Saya dengar dari mana itu? Waktu saya di Blok A tuh. Di Blok A itu kan ada Blok A mana nih Pak? Pokoknya Blok A aja. Ada aliran sungai itu ya. Itu mumpung lagi gede gitu. Diajarin anaknya untuk membuang sampah di kali. Digawir lah, di apa gitu. Makasih Umi. Aduh, Umi ngerepotin wae sih Umi. Mudah-mudahan berkah. Oh, ke siapa? Oh, rumah ade. Sukabumi ya? Cimande itu kan Bogor. Ada Sukabumi. Oh, ya mudah-mudahan nanti selamat. Iya, gampang Mi. Makasih banyak Mi ya. Nuhun. Nah, itu. Jadi liyuziqahum ba'dalladzi ya'milu, supaya sebagian manusia itu merasakan kerusakan yang diakibatkan manusia lain. Supaya apa? Ada ujungnya. Ya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Ingat. Ya. Betapa orang yang beriman itu memuliakan semua makhluk. Semua makhluk dimuliakan oleh orang beriman. Termasuk makhluk yang namanya mertua. Ini contohnya. Pak Arman kok pas banget nyebutinnya. Ya iya, kadang-kadang kan ada tulisan tuh di belakang mobil truk, buronan mertua. Maksudnya apa itu? Dicari-cari mertua, anak yang gak diurusin bagaimana itu? Karena manusia itu ya punya hak yang sama, punya sesuatu yang mau diperlakukan dengan sama, punya hak untuk diberi senyum, diberi bantuan, ya, dan memberi bantuan, memberi senyum, saling aja gitu. Begitupun hewan, kucing aja nih, kalau kita kasih makan di depan kita, itu dia nggak nengok-nengok, nggak kabur-kabur, dia makan aja dengan gampang dia, karena dia tahu manusianya ridho memberikan. Itu hewan. Ya, hewan tuh bisa begitu, apalagi manusia. Ya. Sama pedagang pasar, nawarnya luar biasa nih ya. Pedagang sayur nawarnya gila-gilaan. Sama online nggak ditawar-tawar itu. Kadang-kadang begitu kan. Ini bawang putih berapa Pak? 8.000. Bukan saya 16.000 ya. 8.000. Udah 3.000 lah. Nawarnya nggak kira-kira gitu.
Boleh menawar, Nabi juga boleh. Ya. Untuk pedagang kecil dia tawar habis-habisan. Untuk sesuatu yang dia ini nggak mau dia tawar, gengsi kali ya. Ya, apalagi melakukan hal yang nggak benar ya, jadi perlu kita lihat. Ya. Unta yang tidak diberi makan dan diberi minum dengan baik itu sampai ngadu sama Rasul. Ya, sampai dipegang, didekap oleh Rasul dan dia mengatakan, saya nggak tahu model mengatakannya gimana, bahwa dia itu kekurangan pangan, kekurangan makanan. Nabi mengingatkan itu, mengingat siapa pemilik untanya, ini unta, ini kekurangan makanan. Anda udah tuh. Jadi Nabi itu, ini Islam ya, secara umum. Kita tahu bahwa unta itu bakal dipotong dia, bakal menjadi tunggangan dia, tapi diberi hak. Makanya kata Nabi, makanan yang diberikan kepada kuda itu menjadi sedekah pada kita. Kepada hewan kita nih, hewan itu menjadi sedekah. Ya. Bahkan nggak usah pusing lah kalau misalnya ada kelelawar yang makan buah kita ya. Ya beberapa biji boleh lah, sisanya bisa kita ambil kan? Karena kata Nabi, tidaklah buah atau hasil tanaman yang dimakan oleh orang dan hewan kecuali menjadi sedekah bagi orang itu. Pak, kalau begitu kita tanam aja yang banyak biar sedekah. Ya bagus tuh, alhamdulillah. Tapi sisakan juga. Kan kata Nabi kemarin yang hadis Nabi tentang apa? Tentang hujan yang diturunkan hanya khusus di kebun tersebut. Ketika ditanyakan, ya bagaimana kok awan itu datang ke kebun tersebut dan menurunkan hujan hanya di kebun tersebut? Kata orang tersebut, tersebut. Banyak tersebut. Kami membagi hasil panen kami 3, buat sedekah, buat modal, buat makan. Sampai 30% dia sedekahnya. Luar biasa. Tapi tetap ada lah buat modal. Ya. Kembali lagi ke ujung ayat ini, la'allahum yarji'un, supaya mereka itu ingat kepada Allah. Kembali kepada Allah, yarji'. Roja, kembali kepada Allah. Ya. Makanya dalam satu riwayat itu disebutkan ketika Umar bin Abdul Aziz ya, kematiannya itu sudah diketahui orang dari jauh tuh. Kenapa? Ada kambing yang dimangsa oleh serigala. Kata orang-orang kampung tersebut, ini siapa? Khalifah kita Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Ya, benar. Jadi kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, dia menghasilkan bumi, menghasilkan tanah, menghasilkan kekuasaan negeri yang adil makmur, nggak perlu mengambil hak orang lain. Ya, ini kan gara-garanya salah satunya pemimpin yang tidak beriman. Ya. Apa aja dihabisin, ya. Semuanya dirusak. Ya. Kalau Umar bin Khattab tuh bilang, kalau ada keledai di Irak, keledai ini jatuh gara-gara saya tidak mengeraskan jalannya, tidak merapikan jalannya, tidak meluaskan jalannya sehingga dia nyaman jalan di situ, saya bertanggung jawab nanti di akhirat. Tuh Umar tuh, dia ingat betul kekuasaannya udah puluhan negara. Kalau sekarang ya, ukuran sekarang kekuasaan dia tuh puluhan negara, belasan lah sekarang. Tapi dia ingatkan infrastrukturnya harus rapi, harus baik, harus benar, jangan dipotong, jangan digarot tuh aspal. Ya. Tanah harus dikerasin untuk jalan, dirapikan sehingga orang nyaman. Ini kan enggak. Sebagian pemimpin kita ya. Mudah-mudahan tidak semua. Udah cukup satu dulu kayaknya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.